Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli fasallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita kembali bisa dipertemukan, mudah-mudahan dalam keadaan yang lebih baik daripada minggu-minggu yang lalu, insyaallah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam taruh senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar tetap dilimpah curahkan pada junjungan kita, qudwah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita akan bahas satu topik, satu tema. Jadi ini kismu salis dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukmil Mustafa karangan Syekh Qadhi Iyad. Ini bagian yang ketiga. Minggu yang lalu bagian keempat, jadi kita loncat nih. Karena memang minggu yang lalu itu temanya kaitan dengan apa hukum bagi orang yang menghina Nabi kita Muhammad SAW. Nah, malam ini kita mundur satu langkah ya, itu bagian yang ketiga. Jadi kita ulangi bahwa kitab Asy-Syifa ini ada 4 bagian. Jadi bagian 1, 2, 3 sampai 4. Nah, bagian yang ketiga di bahasan ini adalah fima yajibu linabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ma yastahila fi haqqihi au yajuzu alaihi, tentang apa-apa yang wajib bagi Nabi Muhammad SAW, apa-apa yang mustahil baginya dalam haknya Nabi, dan juga apa yang jaiz atau yang boleh. Nah, ini mengingatkan kepada kita, kan pelajaran di sekolah dulu ada sifat wajib bagi Rasul, ada sifat mustahil bagi Rasul, ada sifat jaiz gitu. Kan ada 3 tuh. Sebetulnya di awalnya itu adalah sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bahasan apa namanya? Akidah Asy'ariyah sebetulnya. Yang ada berapa? Ada 50 ya totalnya. 50 itu 41 itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, 9 ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. 41 itu mana? Sifat 20 kan 20 ya. Sifat wajibnya 20, sifat mustahilnya 20 juga. Sifat jaiznya itu 1. Jadi 20 plus 20 plus 1. Sifat jaiz itu bisa bertindak apapun maksudnya. Jaiz itu boleh gitu. Jadi bisa melakukan, bisa juga tidak. Sifat jaiz. Berarti kan jumlahnya 41. Nah, terkait dengan sifat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga ada sifat wajib bagi Rasul, ada 4. Sifat mustahilnya juga ada 4. Sifat jaiznya juga 1. 4 plus 1 jadi 9. 9 plus 41 jadi 50. Nah, itu yang diajarkan ya di apa namanya bahasan akidah Asy'ariyah, sifat 20. Yang kalau di Betawi gitu ya, yang
mengarang kitab sifat 20 itu adalah Habib Utsman bin Yahya. Ini yang fotonya ada di sebelah kanan, kedua dari sini ya. Habib Utsman bin Yahya itu dulunya mufti Betawi di zaman Belanda, jadi terkenal. Yang sekarang diantara silsilah keturunan beliau ada di Cisarua, namanya juga Habib Utsman juga bin Yahya. Beliau yang mengarang sifat 20 terkenal ya. Baik, jadi bagian ketiga ini adalah membicarakan tentang sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahilnya, dan sifat jaiz. Nah, tapi saya mengambil keterangan dari kitab yang lain ya. Tadi yang dibaca kita di bagian awal ayat Al-Quran yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul al-ayah. Dan tiadalah Muhammad itu kecuali seorang utusan, seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sungguh telah berlalu lewat sebelumnya ar-rusul, para rasul yang lain. Dan kita tahu bahwa junjungan kita Rasul Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin wal mursalin, sebagai penutup dari para nabi dan para rasul. Tetapi di antara para nabi dan rasul itu, mereka semuanya memiliki sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Khususnya tentang junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Baik, kita ambil keterangan dari kitab Syarah Hadis Jibril karangan Habib Zain bin Smith. Ini yang fotonya ada di paling kanan, yang jenggotnya putih-putih, ujung kanan ini, sebelah sini. Iya. Beliau masih hidup di Madinah, tapi sering ke Indonesia karena memang kelahiran Jakarta. Jadi sering ke Indonesia dan menjadi guru dari para habaib yang ada di Indonesia ya. Habib Zain bin Ibrahim Smith. Beliau mengarang satu kitab namanya Syarah Hadis Jibril. Mungkin pernah baca ya, Syarah Hadis Jibril. Hadis Jibril itu hadis yang isinya adalah tentang datangnya seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam, dan tidak terlihat bekas perjalanan pada dirinya. Dan sahabat tidak seorang pun yang mengetahui gitu, yang mengenal. Yang nanti di bagian akhir ternyata adalah malaikat Jibril alaihissalam yang datang kepada Nabi mengajarkan agama kepada para sahabat gitu. Yang di situ ada pertanyaan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat. 4 hal itu. Nah, dalam hal pembahasan tentang Islam, di situ ada penjelasan tentang dua kalimat syahadat. Ini saya bacakan ya di dalam keterangan beliau ini. Faslun waladi tajibu ma'rifatuhu fi haqqir rusuli alaihi salam tis'u aqaid. Jadi yang wajib diketahui di dalam haknya para rasul alaihi wassalam itu ada 9 i'tiqad, keyakinan. Arba'u sifatin wajibatin, 4 sifat wajib. Wahia as-sidqu wal amanatu wat tabligu wal fatonatu. Ini 4 sifat wajib bagi rasul. Pertama adalah sidik, kedua amanah, ketiga tabligh, keempat fatonah. Sidik jujur, amanah terpercaya, tabligh menyampaikan, kemudian fatonah cerdas ya. Kemudian ada arba'un mustahilatun alaihim. Ada 4 hal yang mustahil atas para rasul. Wahia yaitu al-kazibu wal khiyanatu wal kitmanu wal baladah.
Jadi lawan dari sidik, jujur adalah kazib, berdusta. Lawannya dari amanah adalah khianat. Lawannya dari tabligh al-kitman, menyembunyikan. Tabligh itu menyampaikan, kalau kitman menyembunyikan. Kemudian al-fatanah, cerdas, lawannya al-baladah. Baladah itu bahasa kita apa? Bahasa kita banyak ya istilahnya ya. Tapi yang jelas lawan dari cerdas pokoknya. Ini yang kita lihat hari-hari ini ya. Jadi memang kita diberikan cobaan fitnah berupa pemimpin yang naudzubillah. Pemimpin yang naudzubillah, yang tidak cerdas. Memang ini akhir zaman ya. Akhir zaman. Ciri-cirinya adalah ada pemimpin yang dikatakan ruwaibidah kan gitu. Ruwaibidah. Siapa ruwaibidah itu? Orang yang tidak cerdas memimpin umat gitu. Yang tidak pandai, tidak menunjukkan kepintarannya untuk memimpin umat. Jadi ini yang terjadi sekarang gitu. Nah, ini 4 sifat mustahil bagi Rasul. Mustahil berdusta, mustahil berkhianat, mustahil menyembunyikan yang perlu disampaikan, dan mustahil juga bersifat tidak cerdas. Pastilah Rasul itu cerdas gitu. Ya, pasti cerdas. Kemudian wawahidatun jaizatun, satu hal yang jaiz, wahia al-a'radul basyariyah. Nah, jadi sifat-sifat kemanusiaan allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-aliyah, yang tidak akan mengurangi kepada kedudukan mereka yang tinggi. Ini sifat biasa saja gitu. Seperti apa dicontohkan di sini? Kal akli wasyurbi wal maradi ghairil munafirin. Seperti sifat makan ya. Jadi para rasul itu biasa seperti kita makan. Makan, minum, mengalami sakit juga begitu. Sesuatu yang manusiawi. Jadi kalau para nabi dan rasul mengalami sakit, ya memang itu basyariah gitu. Bukan sesuatu yang tidak hanya seperti malaikat. Karena malaikat kan terjaga. Tetapi salah satu sifat Rasul juga adalah mereka adalah memiliki sifat ismah, terjaga gitu, maksum, terjaga dari perbuatan kemaksiatan. Kalau kita kan manusia biasa, tidak ada yang menjaga kan. Kalau para Rasul, para Nabi, mereka maksum. Maksum itu terjaga dari perbuatan dosa. Nah, karena itu tidak mungkin mereka berbuat kesalahan atau kemaksiatan yang mengakibatkan dosa gitu. Jadi punya perlindungan dari Allah sehingga dijaga dari perbuatan kemaksiatan. Termasuk juga junjungan kita Rasul Muhammad SAW. Ya, dari kecil bahkan kita baca riwayat, beliau pernah menggembalakan kambing, kemudian suatu ketika ingin hadir menyaksikan ada hajatan di kota Mekah gitu. Dan sudah berangkat menitipkan pesan kepada temannya yang ada di gembala kambing itu supaya menjaga kambingnya. Tapi begitu sampai di pinggir kota Mekah, ternyata beliau kemudian ngantuk dan tertidur. Akhirnya nggak jadi tuh nonton hajatan itu. Hiburan. Sampai 2 kali diceritakan dalam kisah itu. Artinya beliau terjaga dari melakukan perbuatan yang terkategori kemaksiatan hatta sebelum menjadi nabi dan rasul gitu. Apalagi kalau sudah menjadi nabi dan rasul, itu kan makin terjaga lagi. Nah, ini pelajaran untuk kita ya, pelajaran untuk kita. Jadi kaitan dengan sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz ini sesungguhnya menjadi ibrah, teladan untuk kita. Karena Rasulullah SAW khususnya adalah menjadi uswatun hasanah kita kan begitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Jadi sungguh telah ada pada diri Rasul Muhammad SAW itu suri teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, kemudian dan hari akhir, dan juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa meneladani Nabi dan juga menjadikan Rasul sebagai teladan kita. Salah satu doa yang tadi kita baca itu kan sebetulnya itu di doa doa rotib itu ya. Ada apa di antaranya doa ini? Yang mutabatin. Jadi iya, itu kan kita minta kepada Allah agar kita kemudian mengikuti Nabi secara lahir dan batin gitu dalam doa itu. Jadi zahiran wa batinan, secara dan batin. Oleh karena itu mudah-mudahan ya dengan bahasan yang sederhana ini kita dijadikan orang-orang yang bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW secara lahir dan batin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rusdi wa tarzuquni ilman yaqini tuwaffiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin tagfiru li dunubi wa jallati wa tanjuruni fi kulli halin wa lamhatin tunaji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasuli tasra uli sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqiqu bi taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dzurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqihim wa syarran lidhi syarrin min insin wa jinnati bifadlika basyirni bihusnil khawatimi wa birahmati dkhilni bidaril iqamati alaihi minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi
ya batin. Allahumma salli wa sallim wa barik